Pemirsa, tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta menurun dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Pihak Rumah Sakit Wisma Atlet pun mulai mengosongkan Tower 4 yang semula dijadikan ruang perawatan bagi pasien COVID-19. Pihak pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mulai mengosongkan Tower 4 yang semula dijadikan ruang perawatan pasien COVID-19. Saat ini hanya Tower 5, 6, dan 7 yang dijadikan ruang perawatan. Koordinator Wisma Atlet Kolonel Mintoro menyatakan rata-rata jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet saat ini masih tetap di angka 100 hingga 150 orang. Namun jumlah pasien sembuh meningkat drastis, sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di Rumah Sakit Wisma Atlet menjadi turun. Iya. Menurunnya pasien, maka Tower 4 sekarang sudah kosong, untuk sementara di standby-kan. Jadi sekarang yang dipakai adalah Tower 5, 6, dan 7. Dari aspek jumlah pasien, pasien masih cukup tinggi yang masuk ke sini, yaitu sekitar 100 sampai 150 per hari. Sedangkan untuk pasien yang sembuh itu lebih banyak, di angka 300 sampai 400. Jadi trennya memang lebih banyak yang sembuh. Yang kedua adalah mungkin juga karena PPKM yang ketat, sehingga pasien bisa saja dirawat di rumah sehingga tanpa gejala, jadi bisa dirawat di rumah isolasi mandiri. Saat ini tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Wisma Atlet pada hari Sabtu kemarin sebesar 24,70%. Tren penurunan ini salah satunya disebabkan oleh ditetapkannya PPKM oleh pemerintah dan banyaknya warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Keterisian ICU pada Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sekitar 30% dan stok oksigen cukup untuk 3 bulan ke depan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana informasi terkini dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta? Kita bergabung dengan rekan Debbie Tobing dan kami juga akan ajak Anda untuk memantau Rumah Sakit Modular Pertamina yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, kita ke Debbie Tobing terlebih dahulu di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. Debbie, silakan dengan laporannya. Ya pemirsa, memang betul di Wisma Atlet, Rumah Sakit Wisma Atlet untuk per hari ini memang terjadi penurunan pasien yang mana memang kami dapatkan informasi bahwa ada sekitar 1.800 pasien yang tercatat terawat di Rumah Sakit Wisma Atlet ini dan sekitar 84 pasien ini setelah dinyatakan sembuh dari Rumah Sakit Wisma Atlet. Nah, memang dari informasi yang kami dapatkan menurut Kepala Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Mintoro Sumego, ini mengatakan bahwa memang untuk kapasitas dari tempat tidur yang memang biasanya ini terpenuhi sekitar 90% lebih, namun untuk per hari ini tercatat hanya sekitar 23% saja, yang mana jika kita bandingkan ini memang terjadi penurunan yang cukup drastis seperti itu. Nah, namun untuk meski demikian, adapun penurunan dari pasien, nah ini diinformasikan bahwa memang sampai sejauh ini untuk penurunan pasien ini juga tidak berefek kepada nakes yang ataupun tenaga kesehatan yang di standby ataupun berjaga di lokasi kami mengabarkan saat ini, karena memang tercatat untuk nakes-nakes ini tidak ada penurunan ataupun pengurangan jika ini disebabkan jika nanti terjadi adanya pelonjakan kembali seperti itu. Untuk tower yang berada di lokasi kami mengabarkan saat ini, jika biasanya 4, 5, 6, 7 ini adalah tower yang beroperasi, namun karena adanya penurunan ini, tower 4 sampai sejauh ini tidak ada pasien yang dirawat karena akan difokuskan ke tower 5, 6, 7 saja. Nah, tower 4 ini dikhususkan untuk nanti jika juga terjadi adanya peningkatan ataupun penambahan kapasitas pasien kembali. Namun untuk obat-obatan ini juga sudah dikonfirmasi untuk 2-3 bulan ke depan ini masih bisa untuk bercukup ataupun berkecukupan untuk menerima pasien-pasien selanjutnya. Dan untuk memang sampai sejauh ini kami informasikan bahwa memang di Rumah Sakit Wisma Atlet ini hanya menerima pasien yang tidak bergejala dan juga bergejala ringan untuk pasien COVID-19. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio.
Baik Dewi, kita beralih ke Rumah Sakit Modular Pertamina, ada Maria Segaf di sana. Maria, Presiden sudah meresmikan Rumah Sakit Modular. Apakah saat ini sudah mulai diisi dan apa saja fasilitas yang tersedia di sana? Ya, selamat siang Imran dan juga pemirsa Besti. Presiden Joko Widodo sudah meresmikan Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Jumat kemarin. Namun hingga saat ini sayang sekali masih belum dapat digunakan dan juga belum dapat menerima pasien karena memang masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan dalam hal pembangunan dan juga termasuk clean up ataupun pembersihan sehingga nantinya seluruh ruangan di rumah sakit ini dapat digunakan oleh pasien COVID-19. Mengingat Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren ini adalah rumah sakit rujukan jatuhnya, jadi bisa menerima segala pasien yang dirujuk dari seluruh rumah sakit, bahkan tidak hanya di DKI Jakarta saja. Dan targetnya ini memang akan dapat menerima pasien dalam waktu dekat atau paling tidak targetnya adalah minggu depan begitu. Kita harapkan hal yang sama agar dapat menampung sejumlah pasien. Tapi yang menarik di Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Barat ini adalah rumah sakit modular Pertamina yang terbesar karena berkapasitas 305 tempat tidur dengan berbagai jenis ruangan, baik itu IGD, kemudian high care unit atau HCU dan juga intensive care unit maupun ICU. Kita melihat juga yang menarik dan juga butuh diperhatikan adalah di rumah sakit modular ini memiliki ruang perawatan khusus bagi bayi, anak-anak, bahkan juga bagi ibu yang sedang mengandung atau hamil. Bahkan ada ruang khusus maternal di mana di ruang maternal ini terdapat 22 tempat tidur dan juga memiliki 2 ruang persalinan. Karena kita tahu tidak sedikit pula pasien COVID-19 yang terjangkit dalam kondisi sedang hamil besar bahkan terpaksa harus melahirkan anak mereka dalam kondisi positif COVID-19. Tentunya hal ini butuh perawatan yang khusus, terlebih lagi perawatan bagi pasien COVID-19 dalam kondisi bayi maupun anak-anak ini butuh perlindungan yang khusus dari mulai perawatan hingga obat-obatan yang jauh berbeda. Nah, di rumah sakit modular ini tersedia semua ruang perawatannya, baik itu ruang perawatan khusus anak-anak, ada NICU-nya juga, kemudian juga bagi ibu hamil dan juga bagi bayi, tersedia semua di sini. Dan yang cukup menarik sebenarnya di tempat saya melaporkan saat ini di belakang mungkin Anda dapat menyaksikan ada sebuah ruangan dengan kaca yang transparan. Itu adalah ruang rekreasi namanya, karena kalau Anda ketahui di Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren ini adalah dikhususkan bagi para pasien dalam kondisi sedang, berat maupun kritis. Jadi mereka tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dirawat di sini jauh dari keluarga dan nanti jika memang dalam kondisi yang sudah mulai pulih, ruang rekreasi ini dapat mereka lakukan. Nanti akan tersedia ada vending mesin di dalamnya, ada ruang bersantai, bahkan juga ada beberapa alat olahraga yang sederhana seperti misalnya sepeda statis. Nah, di ruangan itu nanti mereka juga dapat bertemu dengan keluarga mereka. Dalam artian nanti di tempat saya melaporkan ini, di depan dari kaca tersebut, para keluarga dapat menyaksikan kondisi keluarga mereka sedang dirawat melalui lorong ini, nanti juga bisa berbicara melalui telepon. Nah, ini yang kemudian disediakan oleh pihak Rumah Sakit Modular yang diharapkan targetnya akan dibuka pada minggu depan. Imran Tajudin. Cukup lengkap fasilitas di Rumah Sakit Modular Pertamina. Terima kasih Maria Segaf dari Tanjung Duren dan juga Debbie Tobing dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.